Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali dengan episode sebelumnya yaitu Pak Li juga rekan-rekannya mendatangi rumah sakit yang diduga kalau raga hantu berbaju merah ada di sana. Tetapi ketika mereka masuk ke ruangan ternyata bukan raga dari hantu itu justru orang lain. Dan mereka yang masuk tanpa persetujuan maka petugas rumah sakit memarahinya. Dan anehnya lagi petugas rumah sakit juga heran kenapa kok bisa wanita lain yang ada di ruangan itu. Lalu Pak Li semakin kebingungan dikarenakan dia belum bisa menemukan raga dari hantu berbaju merah. Sedangkan Yewal yang tidak fokus karena waktu di rumah sakit Yewal mendengarkan suara dari hantu berbaju merah. Kalau hantu itu berkata tidak ada yang bisa menghabisinya kecuali Yewal karena hanya Yewal yang bisa menghabisinya. Lantas Yewal melihat dokumen dan dia menemukan sebuah dokumen yaitu data dari paman yang tidak sengaja menumpahkan minuman Yewal waktu di kafe. Lalu Yewal langsung memahami kalau paman itu memang mengenalnya juga adik Yewal. Dan waktu paman menumpahkan minuman Yewal itu memang disengaja oleh paman itu. Sedangkan Pak Han mencari tahu nama dari paman itu melalui data di rumah sakit Honeywell. Dan Pak Han menemukan bahwa paman itu dulunya bekerja di rumah sakit Sopo di tempat hantu berbaju merah dirawat dan sekarang paman itu bekerja di rumah sakit Honeywell. Pasti ini bukan kebetulan dan semua ini sudah direncanakan. Dan Yewol mengetahui kalau hantu itu sudah koma selama 25 tahun dan Yewol juga Pak Li juga curiga kalau hantu itu mengendalikan pamannya supaya dia bisa tetap hidup. Sedangkan raga hantu itu sudah dipindahkan oleh pamannya ke rumah sakit Yonsan. Sedangkan dokter Chewon dia mencari cara untuk melawan hantu itu bahkan dia membaca bukunya dulu yang waktu dia menjadi dukun. Dan tampak paman ini tulus menyayangi hantu itu. Lantas paman ini mempunyai rencana untuk menghabisi hantu itu karena raganya sudah sangat lama koma. Hantu itu yang mengetahui rencana dari paman itu sangat kesal. Dan dia tidak ingin kalau raganya tiada tetapi paman itu mempunyai hidah yaitu dia akan menyiapkan tubuh Yewol untuk dirasuki oleh hantu itu. Hantu sangat marah dan paman itu merasakan kesakitan. Sedangkan ketika mereka berbincang ada yang merekam mereka. Keesokan harinya di kantor polisi Park menjelaskan kepada atasannya tentang paman dari hantu itu yang sekarang dijadikan tersangka. Tetapi atasan ini berpikir itu tidak masuk akal maka atasan itu sangat marah dan atasan itu memberikan kasus itu kepada divisi lain. Polisi Park mencoba menjelaskan kepada rekannya kalau hantu itu adalah Sanohai tetapi rekannya sama sekali tidak mempercayai itu. Dokter Chewon mendapat pesan dari polisi Park kalau polisi tidak bisa membantu lagi karena kasus itu diberikan kepada divisi lain. Lalu Yewol juga mendapat kabar itu, lantas Pak Lee menyuruhnya mengirim surel kepada pengacara B. 안녕하세요. 이다일입니다. Ternyata pengacara Beck menemui kawan lama dari Pak Lee yang waktu itu menjadi tentara dan kini pengacara Beck merayunya supaya mau menjadi wartawan karena itu memang impian dari kawannya ini. Lantas pengacara Beck menceritakan kasus itu kepada kawannya dan rencananya adalah menerbitkan sebuah artikel yang berisi bahwa raga dari hantu itu diculik oleh perawatnya lantas siapapun yang menemukannya akan mendapat hadiah. Lantas kawan itu memulai artikelnya dan menulis berita sesuai perintah dari pengacara Beck. Pak Lee yang melihatnya tampak sangat senang. Sedangkan Yewol tampak sangat serius memikirkan tentang hantu itu karena hantu itu sangat berbahaya. Lalu Pak Lee juga Yewol menemui Dr. Chewon tetapi Dr. Chewon belum menemukan cara untuk menangkap hantu itu. Dr. Che berbicara berdua dengan Pak Lee dan Dr. Chewon berkata aku tidak bisa ikut denganmu temui orang ini besok siang sendirian tanpa Yewol karena berbahaya.
Dan Yewol yang khawatir dengan Pak Li, maka Yewol secara diam-diam menyelidiki masa lalu Dr. Chawon melalui Pak Han. Pak Han yang mempunyai banyak teman termasuk salah satunya juga seorang dukun terkenal, dan dari kawannya itu yang awalnya tidak mau membantu ketika diberi kue coklat, maka dia menceritakan semua masa lalu dari Dr. Chawon. Ternyata Dr. Chawon dulu waktu kecil sering dirasuki oleh roh dan orang tua dari Dr. Cha merelakan itu. Akhirnya ada dukun pria yang merawat Dr. Chawon, tetapi itu tidak gratis. Dukun mendapatkan banyak uang dari Dr. Chawon. Dr. Chawon adalah wanita yang tangguh dan mengalahkan banyak roh jahat. Sampai akhirnya ada satu roh yang sangat kuat dan ingin menguasai tubuh dari Dr. Chawon, tetapi dokter itu berkata lebih baik dia tiada daripada dia menerima roh itu. Dan si dukun pria itu yang menginginkan roh yang merasuki tubuh Dr. Chawon, maka dukun itu melakukan ritual supaya roh itu merasuki tubuhnya, tapi justru roh itu mengutuknya dan kini justru dukun pria itu gila. Keesokan harinya Pak Li mendatangi tempat yang disarankan oleh Dr. Chawon. Ternyata Pak Li mendatangi dukun pria yang merawat Dr. Cha waktu kecil. Benar seperti perkataan dari teman Pak Han, dukun ini terkenal jahat. Dan ternyata Yiwol mengikuti Pak Li. Lantas Yiwol tampak ketakutan dengan dukun pria itu. Walau ketakutan, Yiwol tetap mencari informasi tentang cara menangkap hantu berbaju merah. Dan tampak dukun ini sangat tidak ramah, lalu dia mencekik Yiwol sampai Yiwol tidak bisa berkutik. Sedangkan Dr. Chawon sangat kepikiran dengan Pak Li, takut terjadi apa-apa, maka Dr. Chawon memutuskan mendatangi Pak Li. Dan di tempat Pak Li menyebut nama Dr. Chai, maka roh ibunya merasuki dukun pria itu. Tetapi dukun itu sangat jahat, maka dia berusaha menguasai roh dari ibu Chawon. Lantas Pak Li menyelamatkannya. Lantas tiba-tiba dukun itu kembali ke dalam tubuhnya dan hendak menyerang Yiwol, tetapi dihalangi oleh Pak Li. Jelas saja Pak Li yang hanya roh barusan, maka dia tidak bisa menandingi dukun itu. Dan tiba-tiba Dr. Chawon datang dan menyelamatkan mereka. Lantas mereka pergi dari tempat itu. Sedangkan di kantor mereka membahas cara untuk menghabisi hantu berbaju merah yang diberitahu tadi oleh roh dari ibu Dr. Chawon, tetapi resikonya sangat besar. Lalu Yiwol memutuskan kalau dia yang akan menghabisi hantu berbaju merah, tetapi Pak Li melarangnya dikarenakan roh dari ibu Chawon tadi mengatakan Yiwol adalah objek yang sangat tepat dirasuki oleh hantu, maka itu akan sangat berbahaya buat Yiwol. Bahkan Dr. Chawon juga Pak Han melarang Yiwol melakukan hal itu. Tetapi Yiwol bersikuku dia akan tetap melakukannya karena kalau tidak akan banyak korban lainnya nantinya. Bahkan Yiwol pergi karena kesal dengan Pak Li. Sedangkan di rumah sakit tampak hantu berbaju merah memandangi raganya. Di kantor Pak Li juga rekannya sangat mengkhawatirkan Yiwol karena dia tidak bisa dihubungi. Lantas Dr. Cha melihat Pak Li pergi dan dia mengikutinya. Ternyata Pak Li mendatangi apartemen Yiwol dan Yiwol juga meninggalkan pesan untuk Pak Li yang isinya kalau Pak Li tidak bisa menghabisi hantu itu dan hanya Yiwol yang bisa. Dan Yiwol memutuskan untuk mengambil pisau dan akan menghabisi raga dari hantu berbaju merah. Dr. Chawon yang mengetahui itu langsung menghubungi polisi Park dan meminta bantuannya. Polisi Park dengan sigap mendatangi apartemen Yiwol. Dr. Chawon menanyakan tentang pisau waktu adik Yiwol bunuh diri, ternyata pisau itu ada di Yiwol. Pak Li menerka ulang kejadian kepergian Yiwol dan Pak Li mengetahui kalau Yiwol membawa mobil dari Pak Li. Dan mereka yang tidak mengetahui keberadaan Yiwol, maka polisi Park memutuskan untuk mencari Yiwol melalui CCTV. Lantas Pak Li teringat semua kisah yang dilalui dengan Yiwol.
상황이었는지 왜 하필 Sedangkan Yewol sudah mendatangi rumah sakit di mana raga hantu berbaju merah berada. Seperti biasa Yewol membunyikan tanda bahaya, maka dengan begitu semua orang akan keluar dari ruangannya. Lalu Yewol mencurigai satu kamar dan Yewol mempersiapkan diri untuk memasuki kamar itu. Jelas saja Yewol benar kamar itu adalah kamar dari raga hantu berbaju merah. Tetapi Yewol tidak menduga kalau paman dari hantu berbaju merah akan membuatnya pingsan dan mengikatnya. Ternyata paman ini mempunyai rencana akan membuat hantu berbaju merah merasuki tubuh Yewol karena paman dari hantu itu akan menghabisi raga dari hantu itu karena raganya sudah tidak bisa digunakan lagi. Yewol berusaha menyelamatkan dirinya. Sedangkan polisi Park juga Dokter Chawon dan Pak Han akan menuju ke Yewol. Dan di rumah sakit sudah menunjukkan pukul 1 paman itu teringat akan kejadian bunuh diri hantu berbaju merah waktu dulu, dan kini paman itu menjalankan aksinya. 아저씨가 날 죽여주면 Tetapi Yewol yang terlepas dari ikatannya dia menghalangi paman itu, sontak paman itu menghajar Yewol. Dan ketika Yewol terpojok Pak Li datang dan menghajar paman itu. Tetapi paman itu kebingungan karena dia tidak bisa melihat roh dari Pak Li. Dan ketika Yewol yang ingin menusuk raga hantu itu dihalangi oleh Pak Li, tetapi justru Pak Li yang menusuk raga hantu berbaju merah. Seru ya, bagaimana kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.